110 Rejebong. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SDN 110 Rejebong. Salam dan bahagia. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan hidayahnya lah kita dapat berkumpul di ruangan kelas 5 ini dalam kegiatan seminar kecil atau diseminasi budaya positif di kelas dan di sekolah. Dan tak lupa pula kita kirimkan sholawat bagi salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, Bapak Ibu Guru yang saya hormati, hari ini saya akan mengadakan seminar kecil atau diseminasi tentang budaya positif yang telah diterapkan di kelas, yang harapan nantinya dapat diterapkan di kelas-kelas yang lain. Baik, aksi nyata berbagi ini untuk menjalankan tugas program guru penggerak yang sedang saya jalani, modul 1.4 tentang budaya positif. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu, untuk mencairkan suasana, kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Baik, instruksinya, Bapak Ibu, silakan sebutkan warna. Artinya sebutkan warna yang ada pada layar. Boleh dibantu sebutkan Bapak Ibu? Orange. Oke. Merah. Oke. Kuning. Hijau. Biru. Instruksinya adalah sebutkan warna dari tulisan berikut ini. Baik, sekarang instruksinya adalah sebutkan warna dari tulisan berikut ini. Kuning. Oke, kita kembali lagi di instruksi. Sebutkan warna dari tulisan berikut ini. Oke, baik. Kita ulangi lagi instruksinya. Oke. Merah. Hijau. Oke, betul. Biru. Betul. Kuning. Mantap. Merah. Dan Hijau. Terakhir Biru. warna apa ini? Biru. Warna biru. Yang terakhir warna Merah. warna merah. Oh, masih ada. Ini warna orange. Oke, warna orange. Oke, baik. Itu tadi speakingnya. Maknanya adalah kita harus berkonsentrasi. Baik, hal yang akan praktik lain yang akan saya berikan pada hari ini adalah ada beberapa poin. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga adalah keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi yang menyebutkan 5 posisi kontrol. Dan yang keenam adalah restitusi segitiga restitusi. Nah, baik. Sekarang ada sebuah pertanyaan pemantik. Boleh Bapak dan Ibu Guru jawabnya di dalam hati terlebih dahulu. Bagaimanakah saya? Apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Pertanyaan kedua, pemberian hukuman yang hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Dan yang keempat, sudahkah kita mengetahui segitiga restitusi? Nah, pertanyaan pemantik ini akan nanti dapat Ibu Bapak Guru jawab setelah adanya pemaparan pada materi selanjutnya. Baik, sebelumnya Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan adalah kegiatan menuntut. Artinya menuntut anak sesuai dengan kodratnya. Kodrat apa? Kodrat alam dan kodrat zamannya. Maknanya adalah kodrat alam, bahwa pendidikan itu tidak lepas dari budaya yang ada di sekitar. Kemudian kodrat zaman. Apa yang dengan kodrat zaman? Melalui pendidikan kita tidak bisa buta akan
kemajuan zaman. Artinya kita menuntut itu. Ki Hajar Dewantara juga mengatakan bahwa pendidikan itu ibarat petani. Guru itu adalah petaninya, sedangkan murid itu adalah padinya. Nah, padi inilah Bapak Ibu yang kita akan olah menjadi beras yang berkualitas. Bagaimana caranya? Nah, inilah caranya tadi. Bagaimana dari kita dalam memilih benih, benihnya sudah padi. Bagaimana mengolah tanah, kemudian bagaimana melakukan perawatan, bagaimana melakukan pemanenan yang baik dan benar. Kita tidak akan bisa merubah murid kita menjadi tanaman yang lain. Kalau tanamnya padi, tetap padi, tidak akan bisa menjadi jagung atau kacang panjang. Nah, murid kita itu bukan sekedar kertas kosong. Mereka itu sudah ada bakat. Mereka itu telah membawa garis-garis kehidupannya. Fungsi kita, tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan garis-garis kebaikan yang mereka itu. Misalnya, anak-anak sudah punya kemampuan untuk olahraganya bagus. Nah, kita arahkan ke arah sana. Nah, kemudian untuk menciptakan budaya positif perlu adanya disiplin kontrol. Yang pertama, Bapak Ibu, yang bisa mengontrol diri kita sendiri adalah kita sendirilah yang mengontrolnya. Nah, di sini makna disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita atau potensi anak kita dengan tujuan yang mulia. Sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai keyakinan kita. Nah, teori kontrol yang dijelaskan oleh William Glasser atau disebut dengan choice theory, itu semua perilaku memiliki tujuan. Adanya teori motivasi. Motivasi orang untuk melakukan sesuatu itu ada 3. Ada motivasi intrinsik yang meliputi 2 hal. Orang melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Misalnya saya memberikan tugas, anak mengerjakan tugas karena takut dihukum sama ibu gurunya. Bisa jadi anak yang mengerjakan tugas karena mendapatkan imbalan. Imbalan di sini bukan uang ya, imbalan itu bisa jadi dalam bentuk penghargaan. Misalnya senyuman, ujian, apapun nilai yang bagus, itu sudah termasuk imbalan. Nah, harapan kita bahwa anak itu sudah memiliki motivasi intrinsik, yaitu dia menghargai dirinya sendiri. Dia bertanggung jawab akan tugasnya. Dengan adanya imbalan atau tidak, dengan adanya hukuman atau tidak, anak tetap mengerjakan tugasnya. Nah, nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Nanti bisa diterapkan melalui keyakinan kelas. Kemudian ada lagi model berpikir, ada lagi 5 posisi kontrol, yaitu guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, guru sebagai manajer. Nah, kegiatan ini diselesaikan melalui segitiga restitusi. Yang terakhir adalah kebutuhan. Kita harus memandang bahwa setiap kebutuhan anak itu berbeda-beda. Nah, kebutuhan manusia itu pada dasarnya semuanya kita mempunyai kebutuhan 5 ini. Penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Baik, ini baru awal. Mulai dari diri, budaya positif atau ekosistem positif. Guru mengamati bagaimana rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang ini tadi yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa kita ambil perbandingan dengan hidup tumbuhan seorang petani, dan hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntut tumbuhnya padi itu sendiri. Apa yang dapat kita lakukan? Memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat dan jamur, dan yang mengganggu hidup tanaman padi tadi. Baik, sekarang hari ini kita akan melakukan perubahan paradigma. Bapak Ibu, saya punya kertas, dan kertas ini silakan Bapak Ibu tulis sesuatu hal yang sangat
hidup Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat penting, yang sangat berarti dalam hidup Bapak Ibu. Baik, 5 detik. Sesuatu yang sangat berarti dalam hidup Bapak Ibu. Baik, sudah. Sekarang Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu genggam dengan tangan Bapak Ibu hal yang sangat berharga ini tadi. Nah, sekarang ada gangguan dari luar. Ada seseorang yang ingin membuka tangan Bapak dan Ibu guru, menginginkan hal yang berharga ini tadi. Boleh memberikan pendapat apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu? Baik, saya mempunyai prinsip dalam hidup yang saya tulis dalam kertas ini. Andai pun nanti ada orang yang ingin tahu apa yang menjadi prinsip hidup saya, tentunya saya ingin tanya dulu, mampukah katakan orang ini tadi menjalankan apa yang saya tulis di sini? Oke. Kalau tidak, mungkin ya tidak saya pertahankan. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih. Oke, baik. Artinya mendengarkan pendapat dari sisi lain. Kalau itu positif, maka akan diberikan tanggapan yang positif. Ada lagi yang lain? Cukup? Oke, baik. Baik, dari kertas yang Bapak Ibu pegang tadi, sebenarnya mau membuka atau tidak membuka, mau memberi atau tidak memberi, itu adalah tergantung pada diri kita sendiri. Sesungguhnya yang bisa mengontrolnya adalah diri kita sendiri. Ada 2 teori yang berhubungan dengan perubahan paradigma. Yang pertama adalah stimulus respon atau dikenal dengan behavioristik. Yang kedua adalah teori kontrol. Nah, perbedaannya adalah stimulus respon yang pertama adalah kita mencoba mengubah orang agar berpendapat sama dengan kita. Ini kalau yang behavioristik menganggap bahwa orang itu harus sama dengan pendapat kita. Beda dengan teori kontrol. Kalau teori kontrol ini kita berusaha memahami pandangan orang lain. Misalnya anak itu mempunyai masalah. Kita tidak boleh menjudgment bahwa solusi yang harus dijalankan oleh anak itu adalah ini sesuai dengan pendapat kita. Tapi kita harus mendengarkan dulu apa solusi dari dia atau disebut dengan resolusi. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat dari suatu kesalahan. Sesuatu yang dikerjakan oleh anak yang sebuah kesalahan, pasti dia punya alasan mengapa ia melakukan kesalahan itu. Nah, sekarang maunya kita bagaimana anak itu memperbaiki kesalahannya. Berbeda dengan teori kontrol bahwa kesalahan yang dilakukan anak itu pasti punya tujuan mengapa ia melakukannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kenapa? Karena pandangan saya tadi sudah diubah sama orang yang mengontrol saya. Beda dengan teori kontrol, hanya kita yang bisa mengubah dan mengontrol diri kita sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain tadi. Karena apa? Karena orang lain bisa mengubah pandangan diri kita. Yang kalau teori kontrol adalah orang tidak bisa mengontrol diri saya, karena yang bisa mengontrol diri saya adalah diri saya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ketika anak tidak mau melakukan apa yang kita lakukan, maka kita paksa. Nah, itu tersebut dengan bujukan gagal ini tadi. Nah, seharusnya itu adanya kolaborasi atau kerjasama antara konsensus. Misalnya saya nih, anak saya tidak mengerjakan tugas, apa yang kamu bisa lakukan? Itu adalah solusi. Saya akan kerjakan ibu waktu istirahat. Itu merupakan sebuah kolaborasi. Artinya tidak ada kesalahan, tapi kesalahan itu bisa diperbaiki. Yang terakhir adalah pola berpikir menang kalah. Orang yang bisa mengubah pandangan kita itu adalah pemenang. Kita yang mengubah pandangannya itu adalah orang yang kalah. Beda dengan teori kontrol, karena kita memberikan solusi sama-sama, maka tidak ada menang atau kalah. Yang adalah menang dan menang.
kita sering mendengar kata disiplin. Disiplin ini biasanya kalau kita dengar itu adalah disiplin waktu, disiplin apa lagi? Biasanya dengan upaya dengan disiplin. Ternyata disiplin itu tidak hanya dengan acuannya dengan disiplin waktu. Nah, disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Artinya bisa belajar menghargai diri sendiri atau mengontrol diri sendiri. Itu makna dari disiplin. Baik, selanjutnya ada nilai-nilai kebijakan universal. Nah, nilai-nilai kebijakan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut disebut dengan universal dan lintas rasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Nah, dalam nilai-nilai kebijakan universal ini, setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan, sama tadi seperti teori Cottrell tadi. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian nilai-nilai kebijakan itu apabila untuk siswa itu tercermin dalam nilai profil Pancasila. Apa itu? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri, bernalar kritis, berpendidikan global, gotong royong dan kreatif. Inilah yang dicanangkan dalam K13 ataupun dalam kurikulum Merdeka. Adanya profil proyek Pancasila. Apa itu? Yang 5 ini tadi. Diharapkan bahwa pembelajaran kita itu mencerminkan dalam profil pelajaran Pancasila itu sendiri. Kemudian ini yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa motivasi manusia atau anak untuk melakukan sesuatu itu ada 3. Yang pertama tadi adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi anak-anak melakukan sesuatu itu karena tidak mau dihukum. Dia pikir karena tidak mau dihukum sama ibu gurunya. Kemudian karena untuk mendapat keimbangan dari orang lain atau institusi. Tadi yang sudah di sebuah penghargaan. Penghargaan itu tidak perlu berbentuk uang, tapi senyuman, kemudian tepukan pundak, itu sudah termasuk penghargaan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Inilah tujuan kita sebagai seorang pendidik. Bagaimana nanti motivasi internal ini berubah menjadi motivasi internal itu, bahwa mereka melakukan sesuatu itu bukan karena imbalan ataupun karena ingin dihargai, tetapi karena mereka memang bertanggung jawab untuk melakukan hal itu. Nah, ini menurut kata Raja Dewantara dengan makna merdeka. Apa itu merdeka? Merdeka adalah tidak terlepas dari perintah, tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Itu yang disebut dengan merdeka menurut Raja Dewantara. Nah, ini yang saya jelaskan sebelumnya. Apa itu yang dimaksud dengan restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nanti ada prakteknya, bagaimana kegiatan restitusi itu di kelas, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih luas. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, yaitu dengan tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, bagaimana tujuan ciri-ciri dari restitusi itu sendiri? Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan. Misalnya sebelumnya kita lakukan seperti ini. Anak-anak yang melakukan kesalahan, kita judgment, anak itu salah. Maka apa artinya? Dia akan minder sama kita. Dia akan jauh dengan kita. Artinya apa? Rusak hubungan kita dengan murid. Atau judgment dari murid-murid yang lain. Kau ini cak ini. Maka apa yang terjadi? Dia akan menyendiri. Karena ejekan dari teman-temannya sebelumnya. Yang ketiga adalah restitusi ini memberikan tawaran. Artinya solusinya diciptakan oleh anak itu sendiri, bukan kita yang memberikan, tapi kita mengarahkan. Selanjutnya, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Artinya apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kesalahan kita. Selanjutnya, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan kita. Tadi sebelumnya nanti dijelaskan apa itu kebutuhan dasar dari manusia itu. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan
tindakan. Yang kedelapan adalah restitusi, fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Artinya setelah dia membuat kesalahan, dia tidak diajukan oleh teman-teman yang lain, tapi dia diterima kembali dengan kelompoknya. Baik, ini adalah keyakinan kelas. Sekarang Bapak Ibu, mengapa tidak ada peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Sekarang sebelumnya boleh membuka pendapat. Poin pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Boleh dijawab? Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Menjaga keselamatan. Ada lagi yang lain? Karena karena peraturan. Rata-rata mungkin ini adalah mentaati peraturan. Ternyata bukan kita mentaati peraturan, karena keyakinan kita bahwa akan keselamatan kita. Keyakinan kita ini tadi. Karena keyakinan kita kalau menggunakan helm, setidaknya kita akan selamat apabila kecelakaan, bukan karena peraturan. Kemudian ini tadi, yang nomor 2, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Karena peraturan. Apa? Karena keyakinan kita akan kesehatan. Bukan saya memakai masker bukan karena peraturan, karena saya yakin akan kesehatan saya. Yang ketiga adalah mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Bukan peraturan, karena keyakinan saya adalah disiplin tadi. Disiplin akan waktu, menghargai diri sendiri. Nah, ternyata dari poin yang pertama adalah peraturan kelas. Peraturan kelas ini diturunkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, penerapan keyakinan kelas akan menimbulkan lingkungan positif. Lingkungan positif yang konsisten akan menumbuhkan budaya positif. Bagaimana budaya positif itu nanti kita bahas. Nah, baik, ini adalah contoh dari keyakinan kelas. Datang tepat waktu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, ini adalah keyakinan kelas yang harus kita terapkan di kelas, yang nantinya akan menjadi budaya. Sulit betul Bapak Ibu. Saya melakukan 1 minggu percobaan dengan membuat keyakinan kelas. Ada 8 poin keyakinan kelas tadi, terutama yang poin tidak mengucapkan kata kotor. Itu luar biasa sulit sekali. Tapi itu merupakan usaha kita untuk memperbaiki keadaan yang ada. Kemudian artinya keyakinan kelas ini tidak hanya dijalankan oleh siswa atau murid, tetapi juga dijalankan oleh guru itu. Nah, bagaimana cara membentuk keyakinan kelas atau sekolah? Yang pertama adalah keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Kemudian daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas itu dibuat dalam bentuk positif. Misalnya tadi, kami dan guru selalu berpakaian yang rapi. Itu merupakan salah satu bentuk yang positif. Kemudian, keyakinan kelas itu tidak perlu lebay atau banyak. Yang penting 5 cukup. Yang penting konsisten. Artinya bisa kita jalankan seterusnya dan menjadi budaya positif. Selanjutnya tadi, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas. Misalnya kita buat keyakinan kelas, anak-anak bisa menggunakan laptop. Kita saja di sekolah tidak menggunakan laptop. Selanjutnya warga sekolah hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Artinya nanti kegiatan ini dapat diterapkan juga di kelas-kelas yang lain. Selanjutnya, apabila ada keyakinan kelas yang memang tidak dapat dipenuhi, maka itu bisa dirubah. Baik Bapak Ibu, boleh selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu termasuk keyakinan kelas yang mana? Atau ditulis ya? Boleh ditulis. Nanti kita akan bacakan.
Baik, itu ada 7 soal. Buat nomor 1, 2, 3, 4, 5. Keyakinan kelas apa? Nanti baru kita buka jawabannya. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya itu termasuk keyakinan kelas apa? Yang kedua, dilarang mengganggu orang lain. Itu termasuk keyakinan kelas apa? Yang ketiga, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu termasuk keyakinan kelas bagian apa? Yang keempat, dilarang melakukan kekerasan. Misalnya termasuk keyakinan kelas menghargai orang lain seperti itu. Artinya keyakinan kelasnya bersifat nilai-nilai kebijakan yang positif, yang umum. Selanjutnya adalah dilarang menggunakan narkoba. Selanjutnya bergantian atau menunggu giliran. Gunakan masker. Yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor. Itu termasuk bagian kelas apa? Baik, sudah Bapak Ibu. Oke, baik. Boleh kita cek jawabannya bagaimana? Oke, jawabannya adalah oke, itu jawabannya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Artinya apa? Itu adalah keyakinan bertanggung jawab. Tidak hanya buku, barang-barang yang lain juga. Yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Iya, keyakinannya adalah menghargai orang lain boleh, menghormati orang lain boleh. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu adalah menghormati orang lain atau berkomitmen dengan keyakinan yang ada. Selanjutnya dilarang melakukan kekerasan. Itu meliputi keyakinan keselamatan orang lain, menghormati orang lain. Selanjutnya dilarang menggunakan narkoba. Keyakinannya adalah kesehatan. Selanjutnya adalah bergantian atau menunggu giliran. Ini keyakinan apa yang kita terapkan? Menghargai orang lain, budaya aktif, bersabar. Gunakan masker, itu keyakinannya adalah kesehatan dan keselamatan. Selanjutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Itu demi keselamatan dan keamanan. Banyak yang betul, Bapak Ibu? 2. Oke, baik. Dari 7 ke 2. Baik Bapak Ibu, sebelumnya 1 minggu yang sebelumnya saya mengadakan penanaman budaya positif melalui keyakinan kelas. Dan alhamdulillah semoga ini tetap konsisten dilakukan dan ini dapat dilakukan oleh Bapak Ibu guru yang lain. Hasilnya adalah nanti Bapak Ibu boleh ditanggapi. Ini hasil aksi nyata 1 minggu sebelumnya. Oke, baik. Aksi nyata ini dibuat dari latar belakang bahwa sekolah, keluarga, sekolah dan masyarakat merupakan lingkungan pembentukan sikap dan karakter melalui budaya yang ada. Lingkungan keluarga merupakan pendidikan pertama murid sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budaya karakter dalam diri setiap warga sekolah melalui berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran kurikuler, ekstrakurikuler maupun penciptaan suasana lingkungan sekolah sehingga budaya karakter menjadi budaya positif dan lingkungan masyarakat tempat menanamkan budaya positif yang murid peroleh lingkungan
dari lingkungan sekolah, dari lingkungan keluarga dan sekolah. Nah, latar belakangnya diambil bahwa SD Negeri 110 Jelobong ini adanya krisis karakter. Ini banyak faktor yang menyebabkannya. Pertama adalah Bapak dan Ibu sendiri sudah tahu bahwa sebenarnya pola asuh yang diterapkan rata-rata di sekitar desa Tambak Padang ini adalah pola asuh permisif atau membiarkan, terserah anak. Nah, inilah karakter itu terbentuk dan terbawa di sekolah. Kemudian adalah kalau di faktor sekolah itu karena pandemi kemarin, kemudian kegiatan ekstrakurikuler yang terbatas, serta penanaman budaya positif yang belum maksimal. Nah, oleh karena itu saya sendiri membuat sebuah visi. Visi ini adalah visi kelas saya dan mungkin nanti bisa menjadi visi sekolah yang kita akan bersama. Murid bermuka manis. Apa artinya murid bermuka manis? Nah, murid bermuka manis itu adalah berakhlak mulia, merdeka, mandiri, dan bernalar kritis. Nah, ini tujuan penerapan aksi nyatanya, mewujudkan murid yang berakhlak mulia, mandiri, merdeka belajar, dan bernalar kritis. Adapun tolak ukurnya yang akan diterapkan itu ini ada 8 yang sederhana tapi diharapkan membudaya. Yang pertama adalah membudayakan senyum sapa salam, membudayakan berbicara sopan dan santun, membudayakan membaca doa sebelum dan sesudah belajar, membudayakan menghafal surah pendek sebelum pulang sekolah, kemudian membudayakan memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai suku belajar, membudayakan jujur dalam mengerjakan ulangan, kemudian membudayakan membersihkan kelas dan meletakkan barang pada tempatnya tanpa diperintah. Yang terakhir adalah membudayakan aktif dan pada saat berdiskusi dan bertanya. Nah, ini perlu dukungan dari kepala sekolah, termasuk sejawat, wali murid, lingkungan yang ada di sekitarnya, dan instansi terkait. Baik Bapak Ibu, ini boleh dilihat, ini proses pembuatan keyakinan kelas kami kemarin, dan hasilnya adalah yang ditempel. Nah, ini mulai adanya penerapan budaya positif dengan setiap hari senyum sapa salam. Ini mungkin sederhana, tetapi ada banyak makna yang bisa kita ambil dari sini. Yang pertama adalah tadi budaya antri, kemudian tertib, senyum sapa salamnya tadi. Oke, ini setiap hari dilakukan. Selanjutnya adalah membaca doa. Membaca doa yang setiap kami lakukan, kemudian membaca surah pendek pada awal pelajaran ataupun sebelum pulang sekolah. Baik, ini membudayakan memanfaatkan lingkungan sekitar sebagai sumber belajar. Beberapa contoh, kemarin kami mengamati alat hewan dan menggunakan hewan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian mencari bahan materi di perpustakaan, yang kemudian ada membuat patung dan rangka manusia dari sisa kertas. Dan terakhir proyek kemarin adalah materinya adalah membuat gerabah dari tanah liat untuk tema 2 tema 1. Nah, ini budaya yang dilakukan meletakkan hasil ulangan pada tempat sudah disiapkan maknanya. Jadi setiap ulangan nanti ini bisa sebagai laporan kita. Inilah Bapak Ibu yang disebut dengan portofolio, penilaian portofolio. Artinya penilaian yang dilakukan kita dimasukkan ke dalam map dan bisa kita, artinya penilaian kita itu otentik, ada hasil dan ada buktinya. Ini kegiatan bersih-bersih. Ini kegiatan berdiskusi di dalam kelas. Ini ulangan dengan jujur. Nah, hasilnya adalah selama 1 minggu ini anak-anak ternyata bisa menjalankan keyakinan. Nah, tinggal kita lagi sebagai seorang guru untuk konsisten melaksanakan keyakinan kelas itu. Ini adalah testimoni
dari anak. Bagaimana perasaannya ketika menjalankan yang kelas? Speakernya nggak kedengeran ya? Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu. Hukuman dan penghargaan. Kita sering memberikan hukuman kepada anak sebagai efek jerah atau memberikan penghargaan kepada anak karena mereka telah melakukan sesuatu yang kita harapkan, sesuai yang kita harapkan. Nah, ternyata semua itu mempunyai pengaruh. Ada jangka pendek, ada jangka pendeknya dan jangka panjangnya. Apa jangka pendeknya? Ketika hukuman itu diberikan, maka rasa anak tadi sama yang sebelumnya saya jelaskan, bahwa anak itu merasa bahwa dia itu benar-benar salah. Kemudian kalau untuk penghargaan, ketika kita tidak memberikan sesuatu penghargaan lagi, anak itu akan juga kecewa. Kenapa ibu ini tidak memberikan senyuman kepada saya? Kenapa ibu ini tidak memberikan tepukan kepada saya? Padahal saya melakukan hal yang baik yang biasanya ibu lakukan. Kemudian penghargaan menghukum. Mengapa penghargaan itu menghukum? Misalnya Bapak Ibu, penghargaan menghukum itu seperti ini: juara 1, 2, dan 3. Ketika anak yang mendapat juara 2, itu bukan hukuman bagi dia. Kenapa dia tidak mendapat juara 1? Itu merupakan hukuman. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Selanjutnya penghargaan menjadi tidak efektif tadi. Ketika kita tidak memberikan penghargaan kembali, anak akan merasa kecewa kepada kita. Kenapa kita tidak melakukan hal yang sama? Selanjutnya penghargaan tadi dapat merusak hubungan. Sama tadi yang sudah dijelaskan. Ketika kita tidak memberikan penghargaan, maka akan menimbulkan rasa kecewa sehingga merusaknya sebuah hubungan. Selanjutnya penghargaan menurunkan kualitas. Penghargaan mematikan kreativitas dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Baik Bapak Ibu, ini adalah perbedaan antara hukuman atau konsekuensi. Ini ada dalam pandangan Bapak Ibu yang di depan ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Ada 7. Minta tolong nanti dibacakan satu-satu. Iya. Termasuk hukuman kah? Atau termasuk konsekuensi kah yang kita berikan kepada anak? Dan bagaimana seharusnya yang kita lakukan? Boleh dibuat Bapak Ibu? Atau kita langsung ucapkan saja biar cepat? Oke, baik. Kita langsung ucapkan saja. Nanti kita lihat jawabannya benar atau tidak. Ini tidak ada yang salah atau benar. Ini hanya sudut pandang kita yang kita ketahui. Oke, Ibu mencatat 100 kali di dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi, oke. Boleh dioper pemainnya sama oke Pak Jupran boleh? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Boleh dioper lagi Pak? Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah. Konsekuensi. Boleh dioper sama Ibu Erin? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke, nanti kita cek jawabannya. Boleh dioper lagi? Ibu Robi, silakan Ibu Robi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat jam belajar. Konsekuensi. Oke. Boleh kembali? Ibu Mirna, murid disuruh untuk meletakkan sepatu sehari di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Konsekuensi. Nanti kita akan membagikan
Apa perbedaan antara konsekuensi tersebut? Balik lagi sama ibu kepala sekolah untuk 2 kali menjawab. Iya, melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Oke, baik, kita lihat jawabannya apa ya? Ini jawabannya. Yang pertama adalah mencatat 100 kali di dalam buku. Ini merupakan hukuman. Maka apa hukuman? Nanti kita bahas. Yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat harus hadir di sekolah. Ini juga termasuk hukuman. Itu yang hukuman tadi. Yang ketiga adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Itu adalah hukuman. Yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, itu termasuk konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu termasuk ke dalam konsekuensi. Yang selanjutnya, murid disuruh untuk menggunakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, itu termasuk hukuman. Yang terakhir adalah melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini kenapa konsekuensi? Karena teman-teman yang lain sudah melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi itu konsekuensinya, dia harus mengerjakan itu. Kemudian apa sih perbedaan antara hukuman sama konsekuensi? Oke, baik, ini Bapak Ibu. Hukuman itu biasanya suatu hal yang menyakitkan. Tidak ada namanya hukuman yang enak. Hal-hal yang menyakitkan itu termasuk dalam hukuman. Yang kedua adalah sesuatu harus terjadi karena sebuah kesalahan. Kemudian membuat anak sakit fisik maupun hati. Dalam jadwal waktu yang lama tadi tidak disuruh tulis 100 kali saya tidak terlambat, saya tidak terlambat. Itu akan membekas pada diri anak. Selanjutnya, konsekuensi itu anak menghargai disiplin. Tadi apa yang konsekuensi? Anak terlambat 10 menit dan dia harus lakukan pemanasan kembali. Artinya dia sebelumnya adalah tidak disiplin waktu. Kalau dia disiplin waktu, maka setidaknya anak tadi tidak akan mendapatkan hukuman, tidak akan mendapatkan apa yang tidak dia inginkan tadi. Kemudian hukuman itu paksaan. Kamu harus tulis sebanyak ini sebagai hukumannya. Konsekuensi tadi stimulus dan tanggapan. Saya menumpahkan air, maka tanggapan saya adalah saya harus mengelap air tadi. Itu bukan tanggapan. Soalnya murid mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jelas itu tadi. Mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Tadi kan cepat tanggap dia. Saya menumpahkan air meja. Apa yang harus saya lakukan? Saya harus membersihkannya. Kemudian konsep diri yang buruk. Kemudian konsep diri yang baik untuk konsekuensi. Anak belajar menyembunyikan kesalahannya. Bagaimana caranya biar saya tak dihukum? Beda sama konsekuensi. Anak belajar untuk mematuhi peraturan yang ada. Bagaimana caranya biar saya ini tidak dihukum kembali? Maka saya melakukan hal apa? Kemudian perasaannya adalah marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Beda dengan konsekuensi tadi. Dia memang kehilangan hak, tidak dibuat nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Nah, ini identitas gagal hukuman tadi. Perbedaannya adalah misalnya kita ambil mulai dari peraturannya. Kamu harus seperti ini. Itu termasuk dalam hukuman. Bagaimana dengan konsekuensi? Apa peraturannya? Dia menyadari apa peraturannya tadi. Mampukah kamu melakukannya? Itu termasuk konsekuensi. Beda dengan restitusi. Apa restitusi tadi? Berdasarkan dengan keyakinan kelas yang ada. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Pertama adalah bertahan hidup. Bagaimana caranya kita untuk bertahan hidup? Itu bukan kebutuhan murid saja, tetapi kebutuhan semuanya. Misalnya kebutuhan bertahan hidup. Ketika anak tidak sarapan pagi-pagi, maka anak tidak akan konsentrasi dalam belajar. Itu untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ini tadi yang pertama. Yang kedua,
Selanjutnya adalah penguasaan. Yang ketiga, kita ingin kebebasan. Yang selanjutnya adalah kita membutuhkan kesenangan. Nanti dijelaskan belajar. Baiknya yang sebelumnya dijelaskan. Nah ini, bagaimana cara kita memenuhinya? Yang pertama adalah bertahan hidup tadi, keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan. Kalau di sekolah tadi, sama makanya pemerintah menerapkan sekolah ramah anak, sekolah aman, itu semuanya ada. Selanjutnya cinta kasih akan diterima. Selanjutnya kesenangan, penguasaan, dan kebebasan. Penguasaan tadi apa? Kontrol, prestasi, kompetisi, pengaruh. Kalau kebebasan apa? Kemerdekaan mobilitas berpindah, pilihan. Kita mempunyai pilihan, kemudian kita mampu berkreativitas. Baik, ini kita langsung saja ya Bapak Ibu. Ini apa yang kebutuhan apa ya dari tadi yang 5 tadi? Kasih sayang kah? Kebebasan kah? Oke, itu benar. Bertahan hidup, kesenangan atau kebebasan? Kebebasan. Oke, yang pertama Kebebasan. kebebasan, boleh. Nanti kita cek. Yang kedua adalah ibu guru tidak punya pangku hari ini, padahal apa itu harus Kasih sayang. Kasih sayang. kasih sayang. Oke, kita nanti lihat. Selanjutnya aku bosan, masa pelajaran cuma gitu aja, dengerin ibu guru aja. Apa kebutuhan yang anak inginkan? Kebutuhan apa? Kebahagiaan, kasih sayang, kebebasan, penguasaan. 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 Penguasaan materi. Yang terakhir adalah aku sebel, gambarku tidak rapi, malah guru nunjukin ke teman-temannya di depan kelas. Kasih sayang juga. Kasih sayang. Baik, bagaimana jawabannya? Kita lihat. Oke, betul ya, jawaban yang pertama adalah kebebasan, kemudian kasih sayang, anaknya ingin diperhatikan. Aku bosan masa belajar gitu-gitu aja dengan ibu guru. Ini tadi jawabannya sebenarnya kebebasan juga. Yang keempat adalah aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru gitu. Artinya apa? Dia kurang perhatian tadi, kasih sayang tadi. Nah ini baik. Ini ada kasus Pak Zulfikar ini kepala sekolah baru ditugaskan dalam satu SMP. Nah kemudian mereka mengadakan rapatnya yang pertama ini. Kemudian ada satu guru itu namanya Pak Malik. Pak Malik ini biasanya pendiam, tapi kok ini sepertinya mau ngetes kepala sekolah yang baru nih. Dia tanyalah kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan oleh Pak Zulfikar ini. Kemudian ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Pak Malik. Identifikasi kebutuhan yang diinginkan oleh Pak Malik. Jika responnya seperti kolom sebelah kiri, bila Anda berada dalam posisi Zulfikar, apa yang harus dilakukan? Nah, jawabannya enteng. Kenapa Pak Malik melakukan hal itu? Bisa aja sih aku sebenarnya. Aku senang melihat Pak Zulfikar kapten baru itu kebingungan kalau aku tanya-tanya yang rapat. Nah, ini apa artinya? Kebutuhan akan kesenangan. Kemudian apa pertanyaan selanjutnya? Mengapa Pak Malik melakukan ini? Ya, biar kenal sama aku ingin nantinya bisa dekat sama dia. Ini apa kebutuhannya? Kebutuhan kasih sayang. Sebenarnya kemudian ada lagi penguasaan. Saya sebenarnya nggak paham beliau bicara apa tadi. Makanya saya tanya-tanya aja daripada kelihatan tak paham. Masa aku yang udah ngurusin dia di sini tapi kelihatan nggak paham? Itu artinya dia butuh penguasaan. Nyatanya gaya ngomong Pak Zulfikar itu mau menonton sekali, bosan jadi mendengarnya. Saya pikir tadi tidak akan selesai ngomongnya gitu. Gak ada cara lain dia untuk menyampaikan materi. Itu artinya dia butuh kebebasan. Nah, Bapak Ibu guru, baik, ternyata nanti kita jawab, kita sering di posisi yang mana?
ternyata ada 5 posisi kontrol yang sering yang ada. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang 3, guru sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Nah, kalau menghukum itu seperti apa yang dia lakukan? Menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu ciri guru yang menghukum. Kemudian kalau membuat orang bersalah, seharusnya kalian itu seperti ini. Ibu tuh kecewa sekali dengan kalian karena kalian tidak mengerjakan tugas ibu. Itu adalah tipe guru-guru pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau teman itu misalnya membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Selanjutnya memantau, menghitung dan mengukur. Yang terakhir adalah manajer tadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan agar murid dapat memberikan solusi atas permasalahannya. Nih, contoh perkataannya nih. Perkataan kalau guru penghukum tuh, kalau kamu tidak melakukan, awas ya, rasakan hukuman dari ibu. Itu biasanya untuk guru tipe hukum. Kalau tipe pembuat bersalah, kamu seharusnya kan kamu tahu, ibu lelah mengatakannya, tetapi kamu kenapa tidak berubah? Nah, itu contoh adalah pembuat orang merasa bersalah. Misalnya teman, ayolah, lakukanlah demi ibu. Itu posisi kita, guru sebagai seorang teman. Selanjutnya pemantau. Ini tadi berhubungan dengan peraturan. Apa peraturannya? Bagaimana dia memantau kegiatan atau tindak laku murid tersebut? Kalau manajer, apa yang kita yakini? Apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki masalah itu? Nah, harapannya Bapak Ibu, kita seharusnya jangan dalam posisi penghukum. Mungkin ada kalanya kita sebagai teman, tetapi diusahakan kita adalah pada proses yang kedua ini, sebagai pemantau dan sebagai manajer. Ini menyelesaikan diri bila diawasi, menguatkan pribadi, murid meletakkan guru peraturan dan hukuman untuk berkualitas. Kalau untuk manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Kalau memantau, berapa banyak bintang yang saya harus lakukan. Kalau manajer, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan ini. Nah, kalau untuk dampaknya, ini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah, masih ini kepada penghargaan. Kalau pada manajer, mengevaluasi diri, bagaimana cara saya memperbaiki diri. Baik, kita langsung aja ya Bapak Ibu. Pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini termasuk dalam apa? Tadi posisi kontrolnya ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman ya. Pemantau atau manajer. Boleh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Kemudian, kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini termasuk dalam ada yang memantau, ada pembuat rasa bersalah. Boleh kita simpan dulu semuanya. Nanti kita cek. Oke, yang ketiga, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Teman. Oke, boleh. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu termasuk dalam penghukum, teman, pembuat rasa bersalah, pemantau, manajer. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Manajer. Oke, yang nomor 4. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Pemantau. Yang terakhir adalah kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Menyakitkan. Baik. Ternyata jawabannya adalah Manajer. Iya. Aduh, benar. Saya kecewa sekali dengan kamu, betul. Dengan mengucapkan ini,
anak akan merasa dirinya ini yang salah nih. Dia merasa pada diri sendiri. Yang kedua, kamu tidak pernah melakukan hukum ini tadi. Kemudian ayolah lakukan mengikuti benar. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang ini? Itu sebagai pemantau, karena dia menggunakan peraturan. Untuk mendapatkan bintang ini dia harus melakukan ini. Itu adalah peraturan. Soalnya adalah bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu tadi manajer. Posisi kita memberikan solusi agar anak itu bisa mencari solusi sendiri, menawarkan. Kita hanya menawarkan. Selanjutnya adalah kamu selalu yang paling terakhir. Betul, itu hukuman. Nah, sekarang Bapak Ibu, dalam posisi manakah kita selama ini? Manajer, penghukum, filter sebagai pembuat rasa bersalah, kembali sebagai teman atau monitor, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Kalau aku sering nomor 1. Boleh Pak? Hukum. Boleh memberikan tanggapannya? Kalau saya tidak bisa menolak. Saya mungkin lebih sulit untuk berhukuman. Boleh tahu alasannya, Bebek? Karena kalau anak-anak itu memang idealnya seperti itu ibu. Iya. Tapi kadang-kadang kalau kita tidak disertai dengan hukuman, ada anak itu apa ya lalai ya. Apa yang kita sampaikan itu kadang-kadang tidak bisa dikejar atau tidak dibarengi dengan hukuman. Oke, hukuman itu berarti untuk memberikan efek jerah, efek jerah kepada. Baik, terima kasih Bapak. Baik, diharapkan nanti setelah pemaparan materi ini nanti adanya perbaikan pada diri kita sendiri, bahwa posisi kita itu seharusnya pada poin 4 dan 5 sebagai monitor dan sebagai manajer. Baik, ini tadi posisi kontrol yang memantau, membantu murid. Tadi kan intinya bahwa kita harus menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri anak. Jadi katakan dulu itu apa? Apa peraturannya? Apa yang bisa kamu lakukan? Apa konsekuensinya? Apa akibat yang kamu lakukan sekarang? Selanjutnya, seharusnya yang dilakukan oleh guru adalah ini tadi pada posisi pemantau, monitor. Nah, bagaimana kalau kita pada posisi manajer? Yang kita katakan adalah apa yang kita yakini tentang keyakinan kelas kita. Yang kedua, nilai kebajikan apa? Nilai kebajikan kelas kita itu apa? Bagaimana kamu bisa melakukan dengan lebih baik? Selanjutnya, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Selanjutnya, berbuat salah itu manusiawi. Yang paling penting adalah memperbaikinya. Itu seharusnya yang kita lakukan pada saat kita dalam posisi manajer. Nah, ini yang terakhir, segitiga resolusi. Nah, segitiga resolusi ini adalah ada 3. Pertama adalah menstabilkan identitas. Bagian bawah dulu. Bagaimana seorang guru menyelesaikan sebuah masalah dengan menstabilkan identitas. Yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan kelas kita. Nah, ini pada saat kita menstabilkan, ketika anak melakukan kesalahan, ini berarti anak itu dalam posisi yang gagal karena dia melakukan kesalahan. Nah, pada saat anak melakukan kesalahan, tugas kita adalah bagaimana yang salah tadi anak tadi menjadi anak yang sukses. Boleh kita melakukan hal-hal seperti ini. Bahwa salah itu tidak apa-apa, nak. Tapi yang lebih baik adalah tidak melakukan hal ini. Mesti kita menggunakan seperti itu. Atau boleh kita mencari Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, siapa yang berbuat salah. Nah, sekarang kita duduk bersama bagaimana solusinya atas permasalahan yang ada. Itu pada bagian menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan salah. Nah, validasi tindakan salah ini adalah bagaimana cara kita memenuhi kebutuhan dasar anak itu. Kalau kita memahami kebutuhan dasar anak, tadi kebutuhannya ada 5 tadi, maka kita akan menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Apa yang kita lakukan bisa jadi seperti ini. Padahal tadi nak, kamu bisa melakukan yang lebih lagi ya. Misalnya tadi seperti Alvin bertengkar dengan Marcel menggunakan tanah tadi, saya melempar sehingga kepala Alvin berdarah.
Nah, si Marcel tadi mungkin bisa saja melempar si Kevin tadi dengan 2 kali, tetapi si Marcel tidak melakukannya. Itu merupakan validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, setelah kita memvalidasi tindakan yang salah tadi, tugas kita adalah menanyakan keyakinan kelas. Karena kesalahannya tadi, kita akan tanya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kita menanyakan di situ. Ternyata sesama teman kelas, sesama yang satu kelas, kita harus saling menghargai, harus saling menyayangi. Itu yang membuat kita yakin. Kita yakini kepada anak-anak. Kemudian kalau kita bertengkar, nah bagaimana bayangan kelas yang idealnya itu seperti apa? Apakah harus bertengkar? Apa harus seperti apa? Bagaimana idealnya? Kemudian kita tanya, bisa kita tanyakan, kamu mau jadi orang seperti apa? Itu untuk menanyakan keyakinan kelas. Dengan harapannya penerapan restitusi ini nanti dapat memberikan solusi kepada anak. Anak bisa memberikan ini nggak lengkap ya. Nah, ini salah satu bentuk restitusi. 2 orang anak, satu anaknya sedang mencuri. Baik, ini ada kasus, maka penyelesaian yang dapat kita lakukan pertama adalah memanggil kedua murid tersebut. Setelah kita panggil, kita tanyakan permasalahannya. Kemudian kita menanya alasan jihad tadi, mengambil penjajah tadi apa. Itu termasuk ke dalam menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan salah. Validasi tindakan salah tadi, seharusnya apa yang harus dilakukan jihad. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana keyakinan kelas kita. Itu termasuk dalam restitusi. Baik Bapak Ibu, materi terakhir ini ada sebuah kasus. Oke baik, ini kasusnya. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau dia tidak menggunakan sepatu hitam. Sepatu hitam tadi peraturan dari sekolahnya, seperti tertera dalam peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa ia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali ke rumah karena rumahnya jauh, Pak Lukman tetap berkeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Sudah terlambat. Salah pula warna sepatu. Segera buka sepatumu. Kalau tidak bisa mengenakan warna sesuai dengan peraturan. Sabrina, yang dilakukan Sabrina adalah minta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu ke rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak usah bersepatu seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Pak Lukman ini satpam dia ini. Seharian dia tidak berani keliling sekolah karena malu
dan lebih banyak diam diri di kelas tanpa alas sepatu. Baik itu kasusnya, kasus Pak Lukman. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, dari kasus yang sebelumnya tadi, sekarang coba kita identifikasi sama-sama. Dan kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Sebagai apa dia? Sebagai posisi kontrol apa? Hukuman. Sebagai Hukum. penghukum. Selanjutnya, bila Pak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, apa yang dikatakannya? Seperti apa yang bisa dilakukan Bapak Lukman sebagai posisi sebagai manajer, bukan sebagai penghukum? Kalau Pak Lukman sebagai manajer, seharusnya Pak Lukman bicara. Untuk sekali ini Bapak maafkan, tapi untuk yang akan datang jangan lagi ya. Kita kan punya peraturan di pakai sepatu hitam. Nah itu mungkin. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Selanjutnya, misalnya ini berarti untuk kepala sekolah. Kira-kira bila Anda sebagai kepala sekolah, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan yang harus berwarna hitam? Kemudian, jika Anda menyikapi langkah dan Pak Lukman, oke, untuk kepala sekolah, bagaimana tanggapan Ibu tentang tindakan Pak Lukman yang perlu melakukan sebagai penghukum? Pak Lukman tadi kan memberikan hukuman nih kepada Sabrina. Seharusnya bagaimana? Tanggapan kepala sekolah menanggapi Pak Lukman tadi yang memberi hukum kepada Sabrina, padahal Sabrina sudah meminta maaf, memohon seperti itu. Tadi Pak Lukmannya Iya. dinasehati Pak Lukmannya jangan sampai memberikan hukuman kepada siswa yang begitu Berat. Oke, baik. Baik, terima kasih Ibu. Baik. Dari kasus di atas, ini posisi yang di Bapak Lukman adalah penghukum. Indikatornya adalah penghukum tadi harus sesuai dengan aturan. Yang kedua adalah kata-kata yang disampaikan oleh Pak Lukman kepada Sabrina itu lebih mendominasi ke hukuman. Nah, kalau kita sebagai manajer, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tadi manajer itu posisinya banyak pertanyaan dan memberikan tawaran. Mengapa Sabrina datang terlambat? Mengapa sampai kesiapan? Loh, kok sampai pakai sepatu coklat? Ada beberapa banyak pertanyaan yang mengarahkan Sabrina agar tidak terlambat lagi. Yang terakhir adalah, nah ini tadi nilai kebijakan global. Artinya bahwa mau dia kaya atau miskin, itu harus sama sepatunya, harus menggunakan sepatu warna hitam, kesetaraan. Kemudian langkah yang dari Pak Lukman itu kurang tepat. Seharusnya Pak Lukman dalam kasus Sabrina memposisikan diri sebagai manajer tadi, bukan sebagai penghukum. Bapak Ibu, statement closing kita pada hari ini adalah kita perlu menuntut murid untuk belajar memenuhi kebutuhan dasarnya dengan cara yang lain. Dengan cara orang lain juga bisa memenuhi dasar mereka. Sekarang apa yang bisa kita lakukan? Terima kasih. Baik Bapak Ibu, demikianlah hasil diseminasi saya hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan pada hari ini membawa manfaat dan ada faedahnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.